alamat itu di Dusun Tanjung Sari, Desa Mahakarya, Kecamatan Banandu, Kabupaten Pasaman Barat. Aplikasi pertama itu pada bulan Maret itu Pak. Bulan Maret ya. Pada bulan Maret aplikasi pertama saya kasih itu 1 batang sawit itu saya kasih 10 gram pupuk Supernasa. Nah, kemudian caranya Pak 10 gram. 10 gram itu dicampur dengan air sebanyak 2 liter. Ya, diaduk sesudah melebur Supernasa tadi itu dikocorkan melingkar di batang, jaraknya diperkirakan 10 sampai 15 cm. Kocorkan di kocor keliling. Iya. Jarak sebulan. Kita aplikasi kedua. Untuk aplikasi kedua saya tingkatkan. Yang pertama 15 gram per batang, yang kedua itu 15 gram per batang. Sistem aplikasinya sama, cuma kita tingkatkan aja jumlah pupuk tadi menjadi 15 gram. Kemudian aplikasi ketiganya itu ya tadi Maret, April, Mei ya Pak, Mei. Akhir Mei aplikasi ketiga. Itu intervalnya 1 bulan. Nah, masih jumlah pupuk yang kita gunakan per batangnya masih sama 15 gram per batang. Iya. Kemudian sesudah itu intervalnya tidak 1 bulan lagi. Untuk pemupukan keempat itu saya kasih interval 3 bulan. Jadi udah Mei pemupukan, Juni, Juli, Agustus. Akhir Agustus baru pemupukan keempat. Ya. Dari pada pemupukan keempat kita masih menggunakan pupuk per batangnya 15 gram per batang. Iya. Pemupukan selanjutnya, pemupukan ke-6-nya, tadi keempat, ke-5-nya itu buat intervalnya mungkin 3 bulan. Ya, itu aplikasi yang sudah saya lakukan, yang sudah 4 kali aplikasi ini Pak. Ya. Kemudian saya ingin tanya lebih jauh, apakah Bapak juga menggunakan pupuk tambahan Pak? Ada Pak. Ya, pupuk anorganik. Yang saya gunakan itu ada pupuk tunggal, yaitu urea, KCL dan SP36. Per pohon sebelum saya menggunakan NASA, ini dulu digabung dengan perbandingan 2:2:1:1. Ureanya 2, KCL 1, SP1. Itu dulu satu batangnya 1 kilo Pak. 1 kilo. Ya, dari oplosan yang ketiga tadi. Ya, dari komposisi ya. 3. Tapi sesudah saya menggunakan produk NASA yang Supernasa ini, itu saya kurangi 50%. Jadi menggunakan pupuk anorganiknya cuma setengah kilo sekarang. Kemudian diberikan setiap berapa hari sekali atau setiap bulan sekali? Berapa kali Pak? Kita aplikasinya kalau yang pupuk anorganik itu dari dulu itu 3 bulan sekali. Ya, jadi saya kasih intervalnya sekarang ini kalau besok pupuk anorganiknya 3 bulan, organiknya 3 bulan. Nanti kalau saya aplikasinya saya buat gini Pak, 1,5 bulan dipupuk organik. Nanti jarak 1,5 bulan anorganiknya. Nah, jadi pemupukannya 1,5 bulan, cuman pupuknya itu anorganik, anorganik. Bergantian ya. Kemudian bisa Bapak jelaskan mengenai produksinya Pak sebelum menggunakan NASA dengan sesudah menggunakan NASA. Ini produk tanaman sawit saya ini kalau dihitung dalam setiap panen itu kita manennya 14 hari sekali, 2 hari sekali. Ya. Itu setiap manen sebelum kita pakai produk NASA, itu per batang itu ada yang kosong nggak manen gitu. Kadang-kadang ada yang kosong nggak manen, kemudian ada yang manen, berganti-gantian gitu. Tapi sesudah saya gunakan Supernasa, ini setiap panen per 2 minggu sekali per batangnya pasti ada yang bisa dipanen. Kadang ada satu batang itu yang 1 tandan, ada kadang-kadang yang 2 tandan sekali manen dalam interval 2 minggu. Kemudian Bapak bisa ceritakan Pak, panen yang setelah menggunakan NASA itu bagaimana Pak? Apakah ada kenaikan tandannya atau kilogramnya Pak? Pengaruh dari peningkatan hasil panen ternyata sesudah 4 bulan aplikasi pertama itu baru nampak. Tapi untuk panen yang 5 bulan masuk 6 bulan baru nampak di situ hasil panen yang memang betul-betul dulu buahnya itu sudah ada unsur nasanya ini, makanya yang dipupuk NASA kemudian jadi bunga
bunganya itu jadi buah, bisa dipanennya sesudah 6 bulan aplikasi NASA pertama itu. Alhamdulillah Pak, itu peningkatannya itu kalau dibandingkan dengan sebelum panennya, sebelum menggunakan NASA dulu, itu meningkat antara sampai bahkan nih yang saya sudah hafal ini 100% Pak. Kalau dulu ya, dulu panen satu batang ini kadang-kadang 1 bulan itu sekali aja yang masak. Sekarang setiap panen 15 hari itu, 2 minggu itu pasti ada yang masak, itu ada yang bisa dipanen. Jadi peningkatannya dari hasil kalau di hitung-hitung itu sebelum menangkap sudah ada 100% bahkan dari yang sudah saya lakukan. Cuman karena buah sawit itu kan ada panen raya, ada panen saleknya gitu Pak ya. Jadi kalau yang 100% itu pas panen raya memang perbandingannya jauh. Tapi kalau pas panen salek itu sekitar 30-40%. Ya, selisih antara sebelum kita menggunakan produk NASA dan yang belum. Kemudian untuk berat janjangnya Pak, sebelum menggunakan NASA berapa kilo, setelah menggunakan NASA per janjangnya itu berapa kilo Pak? Ya, untuk masing-masing batang itu berbeda-beda Pak. Tapi ya rata-ratanya. Tapi kalau ada bahkan sesudah saya pakai NASA, satu tandan itu yang beratnya mencapai 40 kilo. Per batang kalau dibuat rata-rata itu bisa berkisar antara 20 kilo Pak, kalau rata-rata. Ya. Sebelum Bapak menggunakan NASA beratnya berapa Pak? Itu kalau dihitung rata-ratanya ya sekitar 10 gitu lah Pak, 10 kilo ya, atau sampai 15 gitu kalau jadi Bapak. Ada selisih kurang lebih sekitar 10 kilo gitu Pak ya? Iya, 10 sampai 5 kilo ya, 5 kilo lah. Ya, 5 sampai 10 kilo. Iya. Untuk berat pertandannya berapa Pak? Berat pertandannya kalau yang sekarang kita buat rata-rata gitu Pak. Ya. Kalau rata-rata sekarang sudah bisa menghasilkan 20 kilo per tandan rata-rata dengan usia tanaman yang sudah 7 tahun sekarang. Tahun ya. Harganya per kilo sawitnya berapa Pak? Kalau sekarang di daerah sini sudah 600. Kemudian keuntungan Bapak menggunakan pupuk NASA apa saja? Sesudah saya menggunakan pupuk NASA ini, itu keuntungannya yang pertama hasil panen meningkat. Yang kedua, tanaman nampak tetap hijau. Jadi tanaman hijau nampak senanglah kita kalau pergi ke ladang. Kemudian jumlah tandanan ini meningkat luar biasa, sehingga ya tadi panennya juga meningkat. Jadi keuntungannya itu kalau menggunakan NASA itu tanah yang di sekitar batang yang kita kasih pupuk dulu itu nampak gembur. Nampak gembur. Sehingga dengan gembur ini banyak cacing yang hidup di sekitar batang, sehingga tanah ini tetap subur dan lestari. Ini yang memang sangat-sangat luar biasa ini. Pupuk yang sudah saya gunakan dan saya lihat memang ini yang paling luar biasa. Mari kita lihat sekarang tanaman sawit yang umurnya sama namun tidak diaplikasikan dengan teknologi NASA. Nah, ini tanamannya sangat jarang. Setelah panen kosong, jadi tidak terus-menerus panen seperti yang menggunakan teknologi NASA. Mari kita lihat, umur sama, tanam sama, panen kemudian dia nunggu lagi untuk berbuah lama gitu kan, panen lagi, baru muncul lagi bunganya beberapa saat kemudian. Kosong buahnya, kita lihat buahnya jadi jarang. Tanaman sawit yang menggunakan NASA dengan tandan yang banyak dan besar-besar, luar biasa. Ini penuh, di setiap ketiaknya itu muncul tandan-tandan yang bagus. Nanti akan kita bedakan juga dengan yang tidak menggunakan.
lihat di sini setiap janjangnya, ya, setiap sisi dari pohon ini ada janjangan dari sawit. Setiap janjang ada 2 ini ya, ada 2. Ya, nanti kita bandingkan dengan pohon yang usianya sama tetapi tidak menggunakan produk-produk dari NASA. Sawit yang tidak menggunakan produk-produk dari NASA, kita lihat ini dengan umur yang sama ternyata kualitas buahnya sangat beda secara kuantitas maupun kualitasnya. Kalau tadi satu janjang ini ya, satu sisi ini ada 2 janjang yang saling bertumpuk, ini cuma 1. Kita lihat ini cuma 1, walaupun ada juga buahnya, ini cuma 1. Kemudian buahnya, tadi kita lihat buahnya cukup besar. Ini kita lihat buahnya juga masih kecil-kecil ya, masih kecil-kecil. Nanti saya akan bandingkan secara fokus bagaimana besar buah. Nah ini kita lihat buahnya masih seperti ini. Kalau saya bandingkan dengan jempol saya, ya masih besar jempol saya. Tapi yang tadi, ya nanti kita akan bandingkan dengan yang menggunakan NASA. Ya, itu lebih besar. Tapi yang jelas nampak perbedaan adalah dalam hal jumlah janjang, di mana dalam setiap pelepah ya, setiap pelepah yang menaungi atau menyangga janjang itu, kalau yang tadi ada 2 janjang, sekarang cuma 1 janjang. Kita lihat di sini. Kemudian yang juga beda adalah mengatakan bahwa dengan duri seperti sekarang ini berarti kualitas dari buah kakonya jelek. Tapi yang pakai NASA durinya itu kecil-kecil, hampir nggak ada, sehingga yang banyak adalah buahnya. Cukup menyolok sekali ya, sangat menyolok sekali jika dibandingkan dengan yang tadi menggunakan POC NASA ya. Padahal yang digunakan masih POC saja, belum super NASA, sudah menunjukkan hasil yang cukup bagus. Tandanya memang pohon ini membutuhkan nutrisi dalam jumlah yang cukup untuk ya. Kita lihat juga kondisi pohon secara umum ya, dari pelepahnya kita lihat ini lebih hijau, lebih hilap dan mulus ya. Kemudian daunnya, kita lihat daun-daunnya ini daunnya lebih hijau, lebih sehat, cenderung tidak ada daun yang terbakar atau daun yang menguning ya. Ini cukup bagus sekali, yang menandakan buah ini cukup sehat dan mampu untuk memproduksi dalam jumlah yang tinggi dan kuantitas yang tinggi. Ini contoh dari pembibitan sawit yang umur dipindahkan dalam polybag ini sudah lamanya sudah 3 bulan. Ini perbandingannya, ini yang menggunakan Super NASA dan Pok NASA plus hormonik, dan ini hanya menggunakan NPK saja. Jadi perbandingannya sesudah pemindahan ke polybag selama 3 bulan sangat jelas sekali. Selisih tingginya pun mencapai 10 cm. Nah inilah kelebihan produk NASA apabila kita pergunakan untuk tanaman pembibitan sawit.